Di tengah situ Pak. Oke. Nah, biar masuk dong biar anak tenis. Dua. Tapi sakit-sakit tadi menang. Mulai ya. Ngantar dulu sebentar ya. Biasa Anda tahu kami 3 kali seminggu bermain sama Faisal karena kita yang ngajak terus terang kita yang semuanya sama di Edge. Di Edge itu sebuah tempat bukan hotel besar. Pak, dikit Pak, mukanya Pak. Dikit Pak. Hah? Dikit Pak, dikit Pak, mukanya Pak. Pak, dikit Pak. Dikit Pak. Sudah Mas mau berangkat Mas, mau berangkat. Ini udah ditunggu Mas, pengadilan. Enggak. Gitu aja Pak, bukan awal dikit Pak. Buka aja Pak dikit Pak. Dari berbagai media maupun pengunjung saat ini masih menunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana atas terdakwa Malindadi pagi ini akan mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Malinda diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang selama ia menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank. Ia diduga membobol nasabah Citibank senilai 30 miliar rupiah dengan mengaburkan transaksi dan melakukan pencatatan yang tidak sesuai dalam beberapa formulir transfer. Malindadi telah menjadi tersangka sejak akhir Maret 2011 dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Setelah berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Oktober lalu, Malinda kemudian dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu. Nanti sidang perdana Malindadi akan dipimpin oleh Hakim Ketua Gus Rizal dan Hakim Anggota Kusno dan Yonisman. Sedangkan tim Jaksa Penuntut Umum yang nanti akan membacakan dakwaan atas Malindadi diketuai oleh Tatang Sutarna dengan anggota Helmi, Rustam, Dede Herdiana, Arya Wicaksana, dan Jul Indradana. Ini gimana Mbak? Kalau Pak Emisi secara lahir batin siap, maksudnya sudah administrasinya, itu negara statusnya jelas. Ya. Habis. Kenalin Pak. Mbak, Persiapannya gimana Mbak? tegang gak Mbak? Sidang perdana tegang gak Mbak? Mau naik ring masih tetap Pak Diriksi enggak? Mbak, ini gimana bisa kok, tinggal pencet red banget. Hari ini, Mbak Malinda, keluarganya siapa aja yang datang? kalau hari ini harus didampingi para penasihat hukumnya Mbak. Mbak, Mungkin next sidang berikutnya keluarga mungkin akan hadir. Keluarga mungkin akan hadir. Ini nih. Oke, gua follow ya. Oke. Aduh, balingan.
Kenapa tidak mengajukan eksepsi tadi, Bang? Harus jatuh. Ada yang disampaikan jatuh. Jalan. Kasih dulu, Mas. Pasti Dewan. Kasih dulu. Ke pintu. Oh, saya jatuh. Taruh. Kasih buka dulu. Pintu. Awas. Kesel, Mas. Masuk. Yo. Masuk. Oke. Pas kakinya, Bu. Dah. Oke. Sip. Pernah tidak untuk menyerahkan sekarang selain daripada mobil kepada saudara terdakwa, contohnya perhiasan atau apa? Saya enggak. Kalau jam tangan? Enggak pernah. Yang waktu itu biasanya saya pernah. Saudara saksi tadi menerangkan terhadap pertanyaan ketua majelis, saudara ada melakukan pemindahan buku dana di tabungan Suryati Budiman jumlah tanggal 9 Juni 2010 masih lupa. 2010-nya ingat. Kalau masalah dananya masih ingat kurang lebihnya? 300 juta. Saya tunjukin barang bukti bisa mungkin masih final ya. Majelis yang menunjukkan ya. Betul ini transfer ya saudara. Beberapa kali melakukan transferan dana ke terdakwa, kurang lebih nominalnya tidak lebih dari 5, rata-rata 5. rata-rata 5. Saya tunjukkan bukti orang ya. Halo. Ini seorang. Itu DP-nya diambil dari dana sana. Saya lanjutkan. Terkait perubahan nama dari handphone pemilik STNK dari kwitansi pembelian awalnya atas nama saudara saksi, kemudian Suami saya sendiri itu aja. nomor 16 apakah Terima kasih. Mbak boleh minta waktunya sebentar, Mbak? Bagaimana Mbak perasaannya, Mbak? Bisa bersaksi untuk suaminya. Ya memang harus bersaksi, Mbak. Ada perasaan lega atau gimana, Mbak? Doain ya, Mbak, biar cepat pulang. Iya, Mbak. Doain. Sudah sampai sini. Senang ya, Mbak, ketemu suaminya lagi, Mbak? Insya Allah.
Ya doain Mbak semuanya izin. Iya Mbak. Tutup aja. Ya, Bang. Bisa. Ya, kalau itu. yang ditujukan juga antara 23 sampai 5 waktu interval yang sudah lakukan. Biasanya kalau ada Saudara katakan bahwa saudara sebagai RM di Citibank jelaskan tugas-tugas RM itu apa? Itu masih di bagian saudara. kalau kantor sendiri itu bukan bagian saya, Pak. Di Saya departemen apa ya? ada Di bagian apa? Operasi. Operasi ya. Nah, jadi mempunyai adik tapi dua ini ya. Iya, sebagai Tahu ya jabatan saudara di Citibank itu apa? sudah sangat lama bekerja Pak Jaksa. Ya mungkin menariknya Saya waktu mengadakan pertemuan dalam pembicaraan pertemuan keluarga atau apa, ada bayangan bahwa di Citigo itu apa di atau posisi Anda sebagai apa gitu. ini Ismail Ataupun mungkin saudara saksi sendiri yang mengatakan bahwa cerita gitu. ini atas udah dikatakan anak ini sangat sungkan untuk ada apa. Tahu nggak saudara? Sebagai direktur dia nggak tahu tapi TPP Nggak pernah tanya dia. dan anak dia adik ini nggak pernah suka nanya. Saya kerja di bank, saya juga banyak cari-cari tambahan itu Pak. Jadi banyak kesibukan dan terus terang mereka tahu saya sangat sibuk di kantor gitu aja, tapi detailnya yang saya kerjain apa yang dilakukan di kantor. Kalau saudara saksi ya, yang saya tanyakan apa tujuan saudara ketika saudara yang itu yang merupakan klien saudara ke rekening yang terdakwa Untuk memudahkan saya minta kalau untuk memudahkan apa? memudahkan jadi kalau saya mau transfer nama-nama orang yang sudah kerja di sini ada juga ini adik ini tolong bantu saya transfer. Saudara saksi ya. Kemudian ada angka 908 juta di situ dengan ya atas nama Ali Sadikin transfer itu atas perintah daripada si pemilik rekening dalam hal ini. Untuk menjalankan transfer ini saya kan masih menjalankan mungkin tujuan awal di situ saya ada waktu saya pikir saya minta tolong Ismail dulu untuk transfer ke Ismail tapi beliau sendiri nggak tahu apa-apa Pak. Jadi yang melaksanakan tetap saudara. Saya Saudara mentransfer dulu ke rekening Ismail, kemudian dengan cara apa saudara Ismail untuk mengambil kembali uang yang ada dari rekeningnya tersebut? Ya, ditransfer kembali atau ditarik tunai atau ada perintah lanjutan dari saudara yang berkaitan yang umumnya biasanya transfer kembali pada beberapa ditransfer kembali sesuai dengan petunjuk saudara. semua atas tujuh saya. Masih ingat saudara melalui nomor handphone berapa? 2007 saya udah nggak ingat. Ya ingat lagi. Tapi apakah yang dilaksanakan oleh Ismail? Sebetulnya ada sebagian kau kirim ke Ismail atau yang kecil untuk saya transfer yang kecil. Saya nggak ada waktu melakukan itu Pak Dasar. Juga kadang-kadang saya berpikir sebagai kakak gimana supaya
Dengan kondisi seperti ini, apakah saudara terdakwa pernah menanyakan kepada saudara saksi bahwa kenapa kok kirim ke rekening saya itu menggunakan rekening saya? ngomong apa-apa, nggak sama sekali. Izin dari penulis. Bayar cicil mungkin biasanya beli adik saya ini dia pakai baby mungkin Pak, tapi saya lupa Pak, tapi mungkin ada Pak. Nanti akan kita perlihatkan kepada saudara. Ada berapa kali? Bukan saya nggak ingat Pak, tapi ada. Kalau saya nggak sempat itu pas sudah tidak perlu saya tolong dulu. Untuk apa itu? Ya karena sebentar ini kan Anika kemarin itu belum ada kerjaan, terus saya sebagai istri saya bantu ya kalau sudah udah keluar. Saya kalau pas perlunya sidang kan masih di kantor, saya tak tolong adik saya kalau kirim dulu ke Anika. Ya. Pos Jalan dan Mawangsa Jakarta. Kadang-kadang ini kan juga rekening saya untuk rekening PT, untuk rekening bayar saya untuk Anika, bayar listrik, apa saya selalu minta tolong adik bantu saya kan itu yang saya bisa lakukan pada saat. Jadi begini, Jadi tidak untuk tanda tangan yang masih kosong ya. untuk membantu saudara ini kalau Tadi dalam melakukan transfer, apakah setiap kalau nasabahnya datang ke Kalau pas modal dan pas pekerjaan kasih, saya minta saya akan kasih. Jadi emang dari awal saya lihat itu ada alamnya sama dia. sekitar begitu ya. Nah, kemudian apakah saudara terdakwa atau mungkin melalui istrinya pernah Lihat mobilnya sih pernah, tapi saat ini saya nggak tahu. ya kalau saudara tidak pernah melihat mobil atau ini, saudara pernah tanya kepada saudara? Saya cuma tanya waktu nggak nanya dia pas lihat mereka ada mobil ini, ada juga dia habis 2 bulan lama, sisanya nyicil itu yang saya tahu. Kemudian kalau berdasarkan data transaksi dari orang itu ada dana masuk dari Redgame melalui apa? Dan uang saya mungkin saya nggak ingat langsung kalau mobil apa saya tunjuk tapi cuma ada macam uang.
tadi Ibu Melinda lihat itu benar bagaimana? Iya. Masih ada. alias Melinda di binti Siswo Wiratmo, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, umur dan tanggal lahir 49 tahun 5 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tebet Barat 10 nomor 29 RT 08 RW 05 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau di apartemen Capital Tower 3 lantai 22 SCBD, agama Islam, pekerjaan mantan pegawai Citibank, kantor cabang Landmark, pendidikan sarjana. Penahanan oleh penyidik dengan jenis penahanan rutan di Barreskrim Polri, yaitu sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai 12 April 2011, perpanjangan penahanan oleh Jampidum sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan 22 Mei 2011, kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 dan dilakukan bantar oleh penyidik yaitu sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai tanggal 18 Agustus 2011. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai Ini nih. Oke, gua follow ya. Oke. Aduh balingan. Nangis dia nangis. Ya, nanti ya. Oke, nah. Ya. Bacakan secara teman sakit yang saya hormati, surat dakwaan, Jaksa Negeri surat dakwaan nomor perkara PDM 11/09/2011. Inung Melinda binti Siswo Wiratmo selaku pegawai pada Citibank Ener Cabang Landmark dengan jabatan sebagai City Goal Eksekutif atau Relationship Manager baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Dewi Herawati selaku teller dan Pianti Irene S. Sarjana Ekonomi selaku kasus office dan Betaria Panjaitan selaku kasus supervisor pada Citibank Ener Cabang Landmark yang dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dari tahun 2007. Kali nomor 8 00321818 53191931198 Tanjung Priok Indah Ino Rohli P. Tanah dari Perkasa atau EJP
Nomor rekening penulisan tulis pembayar pembangunan gedung di Tanjung Priok 01032668 uang penerima 500 juta rupiah dari orang pesan tertulis menuliskan nama pemilik properti Pak Teddy, rekening nomor penerima PT Pendidikan Utama, nomor rekening penerima mentransfer dana mengisi formulir transfer, nomor pesan ditulis pembayaran material rumah. 11 dengan mengisi formulir transfer, nomor AK 2 rekening nomor 800328818. Lagi klik nggak? Beritanya siapa? Duduk Mbak, duduk. Wah, Mas, Mas Diki Mas, Mas, Mas Diki Mas, Mas, duduk kok. Oh. Ini sebentar namanya. Oh iya, yang itu dibuka nih, dia buka lagi. Buset, video. Waduh. Komen. Waduh. Kenapa tidak mengajukan eksepsi tadi, Bang? Harus jatuh. Santai. Cing, jatuh tar cing nih ya. Santai. Kita makan siang juga nih. Sama. Jadi slow. Anda merasa bersalah tidak Mbak dengan dakwaan tadi? Dakwaan yang disampaikan jaksa. Jalan. Kasih dulu Mas. Pasti Dewan. Kasih dulu. Kasih pintu. Oh, saya jatuh. Taruh. Kasih bukan dulu. Pintu. Awas. Kesan Mas. Masuk. Yo. Masuk. Oke. Pas kakinya, Mas. Dah. Oke. Oke, sip. Mbak Malinda, Anda menerima atau menolak dakwaan Mbak Malinda? Bagaimana Mbak? Diulangi lagi? Mas. Sebenarnya kan nggak adil, makanya kita tunggulah biar kita lihat seperti apa statusnya nanti dalam persidangan berikutnya ya. Tanggapan terakhir saya sama seperti ini, bahwa ada kita Ya harus kita semua ya di dalam perkara hukum ini kita melihat yang benar benarkan ya. Kita tidak mengada-ada atau mengandai-andai ya. Itu saja sebenarnya. Ya, oke ya, gitu ya. Sudah, bahwa kita akan buktikan nanti dalam persidangan sejauh apa sih peran serta dari Ibu Melinda ini. Jadi kan tidak seperti yang digembar-gemborkan. Tapi kenapa tidak eksepsi? Oh memang kita nggak akan pakai eksepsi, karena eksepsi tadi cuma dua. Iya. Kenapa Bang? Kenapa alasan nggak mengajukan eksepsi? Kita ingin lebih mempercepat kejelasan status daripada Ibu Melinda dan terang benderang perkara ini. Selama ini kan kita gelap ya, kayak gelap perkara ini seperti apa. Nah kita pengen cepat terang benderang. Jadi kita langsung aja eksepsi itu kan hanya bagi kita nih hanya mengulur-ngulur waktu. Toh juga tetap akan sidang. Daripada kita mengulur-ngulur waktu lebih baik kita selesai sekarang. Jadi jelas status Ibu Melinda itu apakah dia seperti apa sih perbuatan dia, separah apa sih perbuatan dia, atau sama sekali tidak parah, kita nggak tahu. Kita harapkan dengan cepatnya persidangan ini semakin jelaslah hasil daripada persidangan ini, semakin jelas status Ibu Melinda. Oke? Tapi apakah
Kan kita sudah bilang tadi, pada intinya kita menolak isi materi, isi surat dakwaan jaksa tadi. Tetapi kita tidak akan dituangkan dalam eksepsi, kita akan langsung masuk ke dalam proses persidangan materi pokoknya. Karena itu semua sudah muter kepada materi pokok. Semua nanti akan kita serahkan atau kita tanyakan ke depannya, itu intinya adalah materi pokoknya sudah masuk ke dalam materi pokok, begitu aja. Tapi kemudian Ibu Malina sekarang tidak bersalah. Kenapa tidak? Kenapa? Karena dia kan belum putus kondisinya ya. Dia belum bersalah dong. Selama hakimnya belum bersalah. Mana? Jauh amat sih. Tak kelihatan penuh gitu. Di hari ini kedua kalinya kita mungkin itu tadi terkait dengan seleksi calon hakim agung, dan yang sekarang ini ada pengaduan ke Komisi Yudisial. Kemudian itulah kemudian dibesar-besarkan seakan-akan bahwa kami yang pihak yang ribut, padahal di situ hak. Kesimpulan sementaranya kita ingin katakan bahwa ada indikasi majelis hakimnya tidak menjalankan proses persidangan secara fair. Ya, ini sementara. Jadi itu yang mau kita sampaikan, dan tentu kita akan analisis lebih dalam. Tapi pada kesempatan yang ini juga saya harus katakan ini di depan teman-teman media, agar majelis hakimnya benar-benar menjadi hakim yang baik dan benar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan datang dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan putusan MA seputar susu yang berbakteri.